Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen kaidah tafsir Ibu Agus Suryani Muzayyanah MAG alladzi yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Terima kasih telah memberikan waktu, telah memberikan kesempatan untuk para mahasiswanya memaparkan atau membahas bersharing-sharing mengenai bagian-bagian dari ilmu mata kuliah kaidah tafsir. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya Arbi Hilman Rashid akan bersharing-sharing, akan berdiskusi secara online, secara virtual mengenai kaidah takdim dan takhir. Kaidah takdim dan takhir merupakan dua prinsip penting dalam studi ilmu ushul fikih, yaitu ilmu yang membahas dasar-dasar hukum Islam. Kedua prinsip ini berkaitan dengan urutan penentuan apa? Penentuan hukum dalam konteks fikih, atau bisa disebut juga dengan hukum Islam. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kaidah takdim dan takhir. Kaidah takdim, at-taqdim, artinya takdim berarti prioritas atau penempatan di depan. Jadi kaidah takdim menekankan prioritas dalam menetapkan hukum Islam. Dalam konteks ini, penentuan hukum diutamakan berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketegasan dalil atau bukti hukum, keumuman dalil, atau urgensi suatu masalah. Jadi, jika terdapat konflik antara dua dalil atau dua hukum, kaidah takdim menuntun untuk menetapkan yang lebih awal atau lebih prioritas. Itu kaidah takdim. Kemudian ada yang namanya kaidah takhir. Kaidah takhir berarti penempatan di belakang atau keterlambatan. Jadi kaidah takhir menekankan penundaan atau memberikan prioritas lebih rendah pada penentuan hukum. Dalam situasi di mana sulit untuk menentukan hukum dengan jelas atau terdapat keraguan, kaidah takhir memungkinkan penangguhan penentuan hukum hingga ada kejelasan lebih lanjut atau adanya keperluan yang lebih mendesak. Dalam penerapan kaidah takdim dan takhir, ulama fikih mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kejelasan dalil, urgensi masalah, dan pertimbangan moral. Kedua kaidah ini membantu mengarahkan proses penentuan hukum Islam dengan memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik atau ketidakjelasan yang mungkin muncul dalam interpretasi hukum Islam. Seperti itu, teman-teman. Dalam konteks tafsir, kaidah takdim dan takhir dapat muncul dalam pemahaman dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Yang pertama ada contoh kaidah takdim. Situasi. Terdapat dua ayat yang berkaitan dengan tema yang sama, tetapi satu ayat lebih umum dan yang lain lebih spesifik. Contoh, ayat pertama menyebutkan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari harta. Ayat kedua menyebutkan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari emas atau perak. Dalam hal ini, kaidah takdim dapat diterapkan dengan memberikan prioritas kepada ayat kedua yang lebih spesifik, karena memberikan rincian lebih
lebih lanjut tentang jenis harta yang diwajibkan untuk membayar zakat. Seperti itu. Kemudian ada juga contoh kaidah takhir. Terdapat ayat yang memberikan petunjuk umum, tetapi situasi atau konteks tertentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contohnya nih, ayat menyatakan bahwa sholat wajib diwajibkan bagi setiap muslim. Tidak ada petunjuk khusus mengenai tata cara sholat. Dalam hal ini, kaidah takhir dapat diterapkan dengan memberikan penundaan dalam menentukan tata cara sholat secara spesifik. Umat Islam kemudian mencari penjelasan lebih dari hadis Nabi Muhammad SAW atau prinsip-prinsip fikih yang berkembang dari generasi sahabat dan ulama setelahnya. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kaidah takdim dan takhir dapat memandu proses tafsir Al-Quran, mempertimbangkan tingkat keumuman atau kekhusuan ayat serta kebutuhan untuk penjelasan lebih lanjut dalam konteks tertentu. Mungkin itulah sedikit penjelasan singkat dari saya untuk para penonton sekalian atau para pendengar sekalian. Pembahasan yang mengenai tentang bagian dari ilmu kaidah tafsir, yaitu kaidah takdim dan kaidah takhir. Mungkin banyak yang lebih mengerti atau lebih paham tentang ilmu ini di luar sana. Apalah daya, kesalahan hanya datang dari saya pribadi dan benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.